Karena gue udah yakin mati itu takdir Allah, nggak akan bisa dirubah, nggak bisa dimajuin 1 menit, nggak bisa dimundurin 1 menit, atau bahkan 1 detik pun nggak bisa. Kalau memang udah waktunya mati, mau kita kemana aja pasti mati. Karena kalau posisinya udah nampak, ya, udah nampak di dimensi kita, itu berarti dia bukan barang gaib kan. Barang gaib ketika nggak kelihatan itu gaib, tapi kalau udah kelihatan unsur gaibnya udah hilang. Halo, assalamualaikum sobat CP dimanapun Anda berada. Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan ya. Jangan bosen ya, soalnya gue belum bisa menghadirkan narsum. Suatu saat gue pasti akan menghadirkan narsum apabila keuangan gue sudah membaik. Ya, untuk tetap mengisi channel gue ini ya, agar tetap ada video-videonya ya. Gue akan mencoba mengulas kisah-kisah gue yang mungkin pernah gue ceritakan di channel-channel lain ataupun dimana, tapi di channel gue belum ya. Intinya apapun itu gue akan tetap ikhtiar ya, dan mengisahkan semua kisah dan pengalaman gue selama gue melakukan pendakian mulai dari tahun 1992 sampai dengan sekarang ya. Memang tidak semua kisah itu menyenangkan, ada yang menegangkan, ada yang menyeramkan, dan juga ada yang romantis. Oke kawan-kawan ya, gimana nih, buku-buku gua belum ada yang PO lagi nih. Ayo dong PO dong ya, yang selamat 2002, minta mantu anak manusia, Raung 2003 antara hidup dan mati, dan satu lagi itu 1001 kisah pendakian. Dong di PO dong supaya gue punya dana operasional ya buat manggil para narsum dan memperbaiki sumber daya gue. Udah kelamaan bang gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini gue mencoba menceritakan pengalaman gue di tahun 2010 ya. Awal-awal 2010 kalau nggak salah itu. Karena memang masih lebat-lebatnya hujan. Saat itu gue berdua bersama seorang gadis dari Bandung ya, melakukan pendakian double M, yaitu Merapi dan Merbabu. Dan di salah satu gunung, tepatnya di Merapi itu, ternyata ada sebuah kisah yang selama ini dipendam oleh sang gadis, dan di sana terungkap dengan cara yang sangat mendebarkan. Dalam hal ini lo boleh percaya boleh enggak ya, karena segala sesuatu itu bisa saja terjadi ya, berdasarkan dari kehendak ilahi. Bagi kita yang merasakan alhamdulillah, bagi yang tidak merasakan alhamdulillah ya. Singkat kata, sebelum pendakian dimulai itu ya, karena si Neng ini kerja, kita ini dulu ya, karena kan sebelumnya gue udah ke Salak, terus ke Gede, Pangrango ya, itu ngobrol-ngobrol dulu lah via messenger waktu itu, masih Facebook sama SMS dan teleponan ya, karena WA mungkin udah ada tapi belum familiar, belum ada apa udah ada gue lupa ya, 2010. Dan gue juga belum punya BlackBerry pada waktu itu. Intinya tuh komunikasi itu intens lah, mungkin selama 1 mingguan. Setelah fix si Neng tuh dapet cuti, udahlah gue prepare nih di Jakarta ya. Intinya tuh dari rumah ini
ritual gue agak beda ya. Dari sini gue ke depan tuh nungguin T19 terus ke Pasar Rebo. Di Pasar Rebo ini gue akan nunggu bus apapun, yang penting dia keluar di pintu tol Padalarang. Mau tujuan Bandung kayak, mau tujuan Garut kayak, mau tujuan Tasik kayak, yang penting dia keluar di pintu tol Padalarang ya. Jadi pada waktu itu gue nunggu yang kayak gitu, dan kebetulan gue dapat bus Saluyu. Sebutin aja PO-nya, PO Saluyu. Atau masih ada nggak nih Saluyu? Nah, di bus itu ya ketika udah naik, ya udahlah santai aja. Karena udah ada tol Cipularang ya, perjalanan ke kota Bandung tuh agak cepet ya. Kalau nggak salah tuh 1 jam 15 menit apa 1 jam setengah kita udah masuk tuh ke tol Padalarang ya. Udah masuk ke itu ya, pintu tol Padalarang ya. Cepet lah pokoknya. Walaupun di perjalanan itu rasanya lama, walaupun faktanya itu cepet banget ya. Ketika udah sampai di Padalarang, ya gue buru-buru keluar deh. Karena waktu itu gue nggak ada pulsa, jadi gue beli pulsa dulu tuh di pertigaan jalur tuh ya. Ini jalur, ini jalan apa namanya, jalan arteri, sebelah kanannya itu jalan tol. Kalau kita dari arah Cimareme ya. Di situ ada toko konter, waktu itu gue inget beli pulsa ceban. Saat itu udah sekitar jam 3-an kalau nggak salah ya. Udah ketika gue SMS si Neng, nggak lama dia nyaut, gue disuruh ke kosannya dulu. Ya udah, karena kosannya juga nggak terlalu jauh dari situ ya, segeralah gue bergerak. Gue naik angkot ke pertigaan Cimareme tuh. Dari pertigaan Cimareme gue naik angkot lagi yang menuju ke kosannya dia. Dari situ cuma sekitar 1 kilo ya, depan PT Daewoo gitu ya. Daewoo mah masih PT itu tekstil Korea tuh ya. Ada kos apa, jalan masuk ke kos-kosannya dia itu ada besi dipalang tuh tengah-tengah tuh ya. Persis pokoknya depan PT Daewoo kita masuk. Sebelum sampai situ sih di jalan udah dikasih tahu bahwa kunci ditaruh tempat biasa ya. Udah ketika sampai depan kosan dia, repa-repe temu kuncinya, gue langsung masuk. Gak lama gue tidur lah, baru sebentar kali tidur, nggak taunya dia udah balik ya. Ya pas ketemu kita lepas rindu dulu sebentar ya, karena memang waktu itu kita adalah sepasang kekasih yang sedang menggelora. Udah selesai melepas rindu, kita packing. Habis packing kita prepare lah ya, menuju ke stasiun Padalarang, titik pemberangkatan pertama KA Pasundan. Nggak tahu sekarang masih seperti itu apa enggak. Pada tahun 2010 masih seperti itu. Keberangkatan pertamanya, titik keberangkatan pertamanya itu dia dari stasiun Padalarang. Udah yakin semuanya udah siap, udah mulai bergerak. Kita tinggalin kosan si Neng, ke depan pabrik lagi tuh, terus nunggu angkot yang ke Cimareme. Dari Cimareme kita naik angkot yang ke Padalarang. Sampai di pasar tuh kalau nggak salah, kemana lah gue lupa ya, banyak delman pada waktu itu. Terus kita jalan kaki ke stasiun. Karena pada waktu itu masih bisa on the spot ya, kita nggak perlu mesen ataupun seperti sekarang harus online segala macam lah. Waktu itu bisa beli langsung, beli tiket 2 yang ke Solo. Setelah tiket udah kita pegang, ya kita santai-santai di depan stasiun ya. Gue inget waktu itu di langit ya, warnanya pink. Gue agak heran juga tuh, kenapa nih langit warnanya pink gitu kan. Kayaknya cocok banget sama hati kita berdua ya, yang sedang berbunga-bunga seperti bunga rose. Ya, di situ kita bercanda-bercanda lah ya, gue inget bercanda-bercanda sampai akhirnya kereta ada tuh. Emang kereta kayaknya udah parkir, cuman kan kita belum boleh masuk ke stasiun. Kita masuk, terus naiklah ke dalam kereta ya. Di dalam kereta itu, di saat kita masih di stasiun Padalarang, itu masih sepi banget. Jadi itu kereta kayak milik kita berdua dah, yang lain pada numpang. Gak tahu berapa lama tuh ya, di stasiun awal nggak lama kereta bergerak. Ya sepanjang jalan ini ngobrol-ngobrol lah, ngapain lagi. Namanya kita SLJJ ya, sambungan langsung jarak jauh. Iya namanya kita LDR ya, jadi kalau ketemu tuh memang kita manfaatkan banget buat ngobrol, buat beromantis-romantisan lah ya. Masalah dosa udah pasti dosa lah ya, tapi itu urusan adalah itu udah terjadi ya. Sekarang kita tinggal tobat aja. Singkat kata kita masuk ke Kircon ya, yang tadinya lenggang tuh kereta, ketika di Kircon ini kira condong, wah langsung penuh ya. Ya penumpang, ya tukang dagang, ya tukang ngamen, ya tukang copet mungkin juga ada gitu.
Pokoknya langsung rame dah tuh. Ya yang kereta tadinya punya gue berdua masih Neng, sekarang jadi punya rame-rame gitu. Tapi tetap aja, biar kata rame juga anggap aja yang lain makanya kelihatan. Setelah turun naik penumpang, ya gue rasa naik doang sih, turun enggak ya. Itu nggak tahu lah berapa menit kereta mulai bergerak tuh, ya meninggalkan Kircon menuju stasiun-stasiun berikutnya lah ya. Ya di kereta itu awalnya enak-enak aja sampai kalau nggak salah menjelang Tasik ya, atau ya pokoknya lewat Garut ya, Cibatu tuh. Lewat Garut menuju Tasik tuh ada seorang gadis ungu lah, seorang gadis berjilbab ungu ya. Dia tuh ngeliatin gue aja, gue sempet GR juga dia anjir. Udah samping gue cakep, gue diliatin lagi sama cewek cakep gitu, ganteng kali gue ya. Gak taunya dia tuh pengen ini, kan gue duduk cuma berdua tuh sama si Neng. Dia pengen dikasih lah tempat duduk sedikit aja gitu ya. Soalnya dia kayaknya pegel tuh naik dari Kircon, dan gue juga baru ngasih pas udah lewat Cibatu mau arah Tasik gitu ya. Lama-lama gue gak enak juga nih, akhirnya gue kasih duduk tuh. Wah, begitu dia duduk langsung itu ada tangan tersembunyi yang nyubitin gue gak karu-karuan. Padahal posisi gue udah enak banget ya, udah kayak raja minyak ya. Gak tahu nyari cembokur bro. Ya tapi udahlah, gue nikmatin aja ya. Ya kalau nggak salah di Tasik gue sempet keluar beli jajanan ya, rokok, beli air mineral, masuk lagi, terus gue lupa lah ya apa aja yang terjadi lah di kereta itu. Singkat kata sampailah kita ke stasiun Purwosari. Itu kalau nggak salah udah terbit matahari tuh, mungkin jam 6 atau jam 7 kali ya. Tapi dia belum panas. Kita turun di situ terus jalan kaki lah. Dari stasiun Purwosari ini jalan kaki ke arah mana ya? Arah timur ke arah barat ya, gue lupa lah. Pokoknya gue ketika ke arah kiri stasiun Purwosari itu kita ke depannya tuh, bukannya ke kiri. Tapi kalau misalnya di pakai kanan atau kiri, kita ke kanannya gitu ya, ngikutin rel begini, kita yang ke kanannya. Itu jalan kaki tuh, sepanjang jalan itu ya. Gue inget lah di kota ini gue sempat apa ya, sempat jalan-jalan lah, sempat merasakan apa ya, kasih sayang seorang ibu. Walaupun gue ketemu nyokap gue tuh di saat gue umur 17 tahun ya, gue baru ketemu nyokap gue itu di saat umur 17 tahun. Karena waktu kecil itu umur 5 tahun atau 6 tahun gue udah kepisah sama nyokap, udah nggak ngeliat lagi ya, karena kan memang divorce sama bokap gue. Jadi ketika ketemu lagi tuh di saat gue SMA kelas 2 atau kelas 3. Dan setiap gue datang ke Solo itu nyokap gue selalu hangat banget ya. Sebelum beliau akhirnya pindah ke Jogja dan akhirnya meninggal di Jogja ya. Sempet si Neng sih bilang mau mampir dulu nggak Kang ke makam nyokap di Jogja gitu kan. Gue waktu itu salah ya ngomongnya di Solo ya, lupa mulu. Udah nanti aja lah Neng, pulang dari Gunung sekarang nggak enak, kita harus ke Jogja dulu. Kalau emang mau ke makam nyokap harusnya kita turun di Jogja, jadi nggak bolak-balik. Ntar dari Jogja kita kesini lah, intinya bolak-balik lah, capek nanti aja. Ya udah di satu titik kita naik bis tingkat tuh yang menuju ke Kertosuro, karena waktu itu memang belum begitu paham. Dari Kertosuro naik mobil lagi yang ke Klaten kalau nggak salah ya. Terus dari Klaten inilah baru kita naik bus gede tuh yang jurusan ke Selo. Ya gue nggak tahu nama busnya apa, jurusannya apa gue lupa lah ya. Sebelum berangkat itu kita sempat ini makan nasi padang dulu. Ya di sini gue sempat ngeledek-ledekin dia ya. Nasi padang yang biasa pedes, gurih, asin, ini tiba-tiba kok jadi manis gitu ya. Dia sempet, loh masa sih Kang? Masa manis gitu ya? Iya yang manis bukan nasinya tapi kamu gitu. Iya biasa cubitan lagi. Terus saya makan, kita naik bus. Ya di bus itu ngobrol-ngobrol lah ya, terus lupa lah gue, yang jelas pasti hal-hal yang biasa dilakukan oleh sepasang kekasih lah ya. Ya jauh beda lah, sama gue rasa dimanapun itu. Lagi-lagi rasanya dimanapun tempat pasti punya kita berdua ya, yang lain kontrak. Gak tahu berapa lama tuh sampai kita ke satu titik ada pasar. Di sini mobil ngetem agak lama. Kalau nggak salah mobil 3/4 ya, bukan bus ya. Terus sempet jajan juga nih, jajanan pasar di sini. Terus nanya-nanya sama yang nenek apa ibu-ibu waktu itu, berapa orang nanya pakai bahasa Indonesia, tapi si ibu ini nggak bisa nyautin pakai bahasa Indonesia, dia nyautinnya pakai bahasa Jawa. Dia bilang masih tebih gitu kan, tebih keneh gitu, masih jauh lah intinya gitu. Nah kebetulan si Neng ini kan orang Sunda,
Terus dia ngomong, loh Kang kok sama ya bahasanya? Ya sama, jauh ya tebih. Nah, di Sunda tebih, di Jawa tebih ya sama-sama ya. Nggak lama kita naik lagi, nggak lama. Habis itu kalau nggak salah ingat jalannya mubang-mubang tuh ya, saya ingat mubang, nggak tahu lah. Akhirnya sekitar jam 4-an kita sampai tuh ke titik pemberhentian mobil, yang mobil terakhir lah. Gue ingat di situ kiri kanannya tuh ada warung nasi Padang, dan kita mampir tuh ke salah satu warung nasi Padang. Makan lah kita di situ. Nah di saat lagi makan itu, gue inget waktu itu lagi ngehits lagunya Wali ya, yang foto siapa di dompetmu gitu ya, lagunya kayak gitu ya pokoknya. Yang itu gue sampai di senenin sama dia tuh. Dia ngerasa kan gue ada wanita lain dalam hidup gue selain dia. Jadi siapa tuh perempuannya tuh, kata dia sambil rada-rada nyolot gitu. Gue bilang kagak ada Neng, cuma kamu doang. Dulu ya. Seru dah tuh ya, kita makan sambil dengerin lagu. Dan gue juga gimana ya, pada saat itu situasi gue memang masih sangat membanggongkan banget gitu. Gue bingung dengan keadaan diri gue, kenapa gue bisa begini, kenapa gue bisa begitu gitu. Intinya kalau sekarang sih ya kita terima aja lah ya, segala kode dan kodar takdir yang sudah terjadi. Yang penting kita bisa memperbaiki diri aja lah ke depannya, supaya jangan terulang lagi, dan berdoa supaya Allah tidak takdirkan gue melakukan hal seperti itu lagi gitu. Sebab kekuatan takdir ini luar biasa. Selesai makan kita jalan kaki tuh ke arah atas, sampai nanti kita ketemu gapura tuh ya, pakai tulisan huruf Jawa ya. Nah di depan gapura itu ada warung, kita belanja lagi di sini melengkapi keperluan logistik kita. Selesai kita jalan kaki tuh. Di pertengahan jalan kan jalan naik terus tuh sampai nanti ke Barameru. Dulu gua nggak tahu nama base campnya Barameru, apa udah namanya Barameru belum, gua nggak tahu lah. Pokoknya di pertengahan jalan itu sebelum sampai ke base camp Barameru udah mulai gelap tuh, udah lewat maghrib. Ya udah biasa gandengan tangan ya, karena jalanannya sepi. Ya meleng-meleng dikit cipok. Singkat kata kita sampai ke base camp mungkin sekitar jam 7-an ya. Waktu itu base camp masih sangat sederhana ya. Di depannya tuh ada tandon air, terus ladang-ladang ya. Terus kalau bagus pemandangan juga besoknya kelihatan loh Gunung Merbabu. Di dalam base camp tuh masih balai-balai kayu ya. Terus ada tempat pendaftarannya sebelah kiri, seingat gua. Sebelah kanannya kandang sapi. Terus ada gang, celah ya. Kita masuklah ke dalam base camp, istirahat ya, naruh barang. Karena perjalanan itu cukup meletihkan ya. Kita kemarin itu dari Padalarang sore sampai ke lokasi sore juga ya, berarti 2 hari 1 malam ya. Intinya cukup meletihkan lah perjalanan itu. Setelah istirahat sebentar kita keluar lah. Terus kalau nggak salah kita jalan-jalan tuh ke arah Muselo ya namanya. Seperti gue bilang kita kan LDR ya, atau SLJJ. Kita selalu berusaha cari tempat untuk bisa berdua ya, meluapkan perasaan sampai batas-batas tertentu lah ya. Karena biar gimana juga gue masih menjaga itulah ya. Selesai berdua-dua ngobrol, melepaskan segala macam perasaan, balik lagi lah kita ke base camp Barameru ya. Di sana banyak pendaki yang sama-sama kayak kita juga mau tektok mereka ya. Pada saat itu semua berjalan lancar, dan gue nggak menyangka sama sekali jika pendakian ke Merapi ini seperti apa ya, pelunasan janji ataupun penyelesaian sebuah masalah dari Senen yang selama ini dia pendam bertahun-tahun ya, sejak dari tahun 99 kalau nggak salah itu ya. Dan gue nggak ngerti lah ya. Pada saat itu kita coba untuk istirahat, betul istirahat ya, walaupun bangun ntar tidur lagi, intinya nggak terlalu nyenyak lah ya, beda kalau kita tidur di kos-kosan dia gitu ya. Sekitar jam 3 kita udah bangun sebenarnya, cuman karena waktu itu dingin terus masih pewek tidur lagi, sampai akhirnya jam 5 lah atau setengah 5 baru prepare bener-bener tuh. Kita masak mie instan dulu ya. Setelah masak mie instan makan, terus persiapan lah ya, alat-alat yang mesti kita bawa untuk tektok ya. Waktu itu bawa carrier, cuman carrier lah ditinggal karena memang kita mau tektok. Di depek itu disiapkan lah yang keperluan kita untuk pendakian singkat ini ya, untuk pendakian itu. Mungkin sekitar jam setengah 6 kita setengah jalan ya. Dari base camp Barameru kita naik ke atas, dan nanti kita belok kanan
kita ketemu New Selo itu di sebelah kanan kita. Nah kita nanti keluar ya lewat belakang pagar New Selo, terus kita nanti ke kiri tuh ya, di situ banyak banget pohon-pohon yang kayak lamtoro gitu, dan treknya tuh masih ini ya, tanah merah sama bebatuan campuran, dan sebelah kanannya masih kelihatan ladang-ladang. Pada pagi itu ya apa ya, cerah cuaca, suasana juga enak, dan ada beberapa pendaki juga yang bareng sama kita. Ya mungkin kira-kira sejam kita ketemu tuh, ada pos-pos besi, nggak tahu masih ada apa enggak ya, yang bangunan dari, bukan bangunan ya, pos yang dibikin dari besi tuh, tapi alasnya udah hancur tuh, atapnya doang masih ada. Kita istirahat di sini, ngobrol-ngobrol, entah apa yang diobrolin, entah berapa lama istirahat, terus lanjut lagi perjalanan dari pos yang besi pertama, lanjut lagi ke pos besi yang kedua. Mungkin waktu temunya sama sekitar 1 jam. Nah di sini ketemu pertigaan tuh, ada yang ke kiri, ada yang lurus, ya sama aja. Nanti kita temu juga di yang ada batu gede itu ya, sebelum nanti kita masuk ke Pasar Bubrah. Di sini juga istirahat agak lama ya, maklum lah, nggak cuma cewek. Dan gue emang tepar, soalnya si Neng ini fisiknya gila banget. Dia jalan itu udah kayak apa ya, gesit lah, udah kayak Kijang. Wah, tinggalan mulu, diomelin mulu sama dia di jalan. Wah, kang lu lemot banget gitu. Ya jangan dikompromikan cewek, cewek itu fisiknya kuat. Nah, cuman terkadang karena mereka tuh manja aja, suka pada lemes gitu. Ya udah tuh, gue sendiri kurang begitu enggak ya, pas lagi nanjaknya tuh. Singkat kata, kita mulai bergerak lagi tuh, jalanan udah mulai enak banget, pakai G, pakai C, pakai B. Mungkin sekitar 1 jam juga kita sampai tuh ya. Tempatnya agak datar, kita ketemu batu, lurus. Di sini banyak pohonan, terus ketemu pertigaan tuh yang tadi, ya pecahan jalur yang tadi. Di sini juga banyak orang ngecamp. Kebetulan juga di lokasi ini gue sempat pengen makan lah, ya. Akhirnya masak dah tuh. Ini udah sekitar jam 10-an atau mungkin lebih, mungkin sekitar 12-an. Gue juga agak kaget, kok lama ya? Mungkin karena banyak ngobrol lah di jalan. Selesai masak itu mungkin pada zuhur ya, baru kita bergerak lagi tuh dari pertigaan ini. Nanti jalanan udah mulai terbuka ya, itu rumput-rumput, terus pohonannya kayak lamtoro, jalannya juga udah mulai berbatu warna hitam. Masih ingat gitu. Sebelum sampai Pasar Bubrah sekali lagi istirahat. Keadaan fisik gue juga payah banget. Cuaca yang tadi cerah tuh mendung, tapi gue masih santai lah, rokok. Selesai istirahat, cabut lagi. Mungkin sekitar jam berapa? Jam 2 atau setengah 3 kita udah sampai ke Pasar Bubrah. Di sini ya ketemu beberapa pendaki lah ya, mungkin sekitar 20 orang kan, lebih kurang ya. Mereka itu ada yang cuma sampai situ doang, ada yang juga udah turun dari puncak Garuda ya. Di situ kita istirahat lagi. Nah di saat istirahat inilah langit yang tadinya mendung, terus mulai berubah tuh, berkabut, turun rintik hujan. Nggak lama hujan deras. Wah, sempet kelimpungan tuh gua. Untung ada batu gede tuh, masih ada nggak tuh batu gedenya? Batu agak gede lah. Disitulah gua bikinin bivak ya, dari ponco tentara. Gua ikat ujung-ujungnya pakai batu. Alhamdulillah nggak terbang tuh ketipangannya, karena memang cukup kencang lah gua ikat batunya itu. Terus ujungnya sebelah bawahnya tuh gua ikat lagi pakai batu. Nah kita berlindung di batu juga, dialingin sama ponco yang kebetulan kita bikin ponco yang dia tuh nahan hujan sama dia menghalangi arah angin, jadi kita nggak terlalu basah lah ya pada waktu itu. Gue pikir sebentar nih, nggak terlalu lama tuh ya, hujan ada sekitar sejaman lebih ya. Kita tertahan di Pasar Bubrah nih sekitar 1,5 jam sampai menggigil lah. Tapi ya karena berdua kekasih sendiri ya nggak terlalu dingin lah ya, karena kita kan pegang tangan, pelukan atau apa, di mana batas-batasnya itu masih sangat normal gitu ya. Udah mungkin sekitar jam 5 tuh reda, prepare lah kita naik ya. Pada waktu itu sebenarnya hati gue udah gak enak ya, udah ngerasa gila udah jam 5 dari Pasar Bubrah ke puncak, memang gak terlalu lama, paling sejam. Tapi sampai puncak Garuda itu kita kemungkinan besar udah maghrib. Dapat apaan nih? Tapi ya lagi-lagi gue gak ada urusan gitu, gak ada urusan sama setan, yang penting safety aja. Safety siap ya, prepare apa yang harus kita persiapkan kalau misalnya kita ketemu malam ya. Kalau masalah hantu itu
Ya masalah jin itu selalu ada aja gitu ya, karena kan mereka bisa mencela putra, bisa mencela putri, dan mereka memang bisa menunjukkan wujud mereka kepada orang-orang yang mereka kehendaki gitu ya. Kalau mereka nggak kehendaki, mereka nggak inginkan, atau mereka nggak apes, ya nggak kelihatan. Intinya pada saat itu ada kekhawatiran gue, tapi bukan masalah setan ya, bukan masalah jin, bukan masalah hantu, bukan masalah ilu-ilu ataupun banaspati, bukan. Kekhawatiran gue adalah kita bergerak malam sementara center kita hanya 4 ya, berupa korek center. Gua 2, dia 2. Itu aja sih kekhawatiran gua. Yang lain-lain gua nggak terlalu pikirin, karena si Neng ini juga kan pendaki ya. Basically dia siswa. Dan kalau nggak salah dia mantan ketua umum juga, atau salah satu pengurus lah ya di pencinta alamnya dia di SMA di Kota Tasik gitu ya. Jadi gue santai pada waktu itu. Hanya saja batin itu kan terkadang tajam. Di sini ya mungkin buat orang yang nggak percaya ya mungkin ini halu gitu ya. Tapi kan segala sesuatu bisa aja terjadi berdasarkan basis ataupun berdasarkan keilmuan kita ataupun pemahaman kita. Sebab perbedaan pemahaman itu akan menimbulkan perbedaan pandangan ya. Juga pengalaman tentunya kalau kayak gitu. Dan hal seperti ini setiap orang akan menilai berdasarkan sudut pandang dia ya. Jadi buat gue, buat yang percaya ataupun nggak percaya, itu semua wajar dan normal ya. Intinya yang nggak wajar dan nggak normal itu ketika orang-orang itu sudah menghujat. Itulah yang buat gue nggak normal. Sebab segala sesuatu memang selalu ada porsinya masing-masing. Simpel aja. Dah, karena gue yakin memang udara udah agak mendingan, karena memang tinggal kabut-kabut aja sama rintik-rintik air. Saat itu udah nggak ada orang tuh di Pasar Bubra. Mungkin karena ini lokasi katanya serem gitu ya. Ada yang bilang pasar setan, pusatnya di demit dan segala macam. Kalau gue mah nggak ada urusan ya. Lagi-lagi gue harus tegaskan, gue nggak ada urusan sama demit, gue nggak ada urusan sama setan. Ya, justru yang paling menakutkan itu kalau kita nggak siap secara lahir maupun secara batin, secara mental maupun secara fisik. Ya, itu yang berbahaya di bumi. Ya, bukan setan. Jangan nyalain setan luah, kasihan gitu ya. Apalagi setan dijadiin ini ya, dijadiin bahan untuk mencari ketenaran ya. Dengan cara nantang-nantang atau apa ya. Ya kayak gitu-gitu kelakuan anak muda lah ya. Gue bukan anak muda lagi soalnya. Dulu waktu muda mungkin sama dengan omongan gue tadi. Ya. Tapi ya no problem ya. Soalnya kayak gitu-gitu juga gak ada masalah sih ya. Lu mau nantang-nantang, lu mau apa itu gak ada masalah juga. Soalnya yang menimbulkan kematian itu bukan setan. Setan itu gak akan bisa membunuh lu. Gue jamin gak bakal bisa. Kematian itu hanya terjadi atas izin Allah ya. Cuman asbabnya bisa apa aja. Asbab itu penyebab ya. Tetapi kematiannya tetap atas izin Allah. Penyebabnya aja, bisa aja lu kepleset jatuh ke jurang, pala lu pecah ya enggak, atau lu kepleset jatuh di jilu bengkok gitu. Penyebabnya aja yang bisa berbagai macam ya, salah satunya mungkin dari gangguan hantu ini ya. Tetap aja masalah matinya mah itu atas izin Allah. Setelah siap gue bergerak tuh sama Sineng naik. Di saat baru berapa langkah jalan, kok dari sudut mata gue ya, atau kiri ataupun kanan, awalnya tuh kayak gitu ya, kok kayak ada kelebatan-kelebatan gitu lah ya. Awalnya tuh kayak gitu, cuma kelebatan. Cuman hati gue kok ngedek terus disertai sama energi yang gue nggak asing lah ya, karena memang gue cukup peka ya. Jadi orang itu memang ada yang peka, ada yang nggak peka ya, ada yang tajam, ada yang nggak tajam, itu udah normal banget gitu ya. Ada yang bisa merasakan, ada yang enggak, itu normal lah ya, nggak usah kita perdebatkan lah, itu hal-hal yang normal yang kayak gitu, bukan hal yang aneh ya buat orang-orang yang merasa dunia ini luas gitu. Tapi buat orang-orang yang merasa dunia ini kecil jadi aneh gitu. Jadi awalnya seperti itu, si Neng biasa aja, pertama kita tetap jalan, dia di depan, gue di belakang. Karena kalau gue di belakang, penglihatan dia adalah penglihatan gue, dimana gue bisa ngawasin dia gitu. Sampai akhirnya ke satu masa di mana entah ini mata yang mana ya, yang jelas dalam ingatan gue terlihatlah sebuah sosok laki-laki hanya bercelana pendek tanpa baju. Dia duduk di salah satu batu dan dalam sekejap-sekejap dia tuh pindah-pindah ya. Dia tuh terlihat seperti itu. Nih lagi-lagi harus gue katakan, entah gue melihatnya pakai apa ya, gue nggak betul ingat apakah dengan mata gaib, mata batin, ataupun dengan mata kasar. Intinya pada saat itu tiba-tiba udah tersaji aja ya pemandangan seperti itu, dimana suhunya
Dimana pada saat itu udaranya temaram, kabut tebel, udah menjelang sore. Dan ada satu hawa yang cukup berbeda dari hawa dingin, yaitu hawa mistis ya. Lagi-lagi gue bilang, rasa takut tuh pasti ada ya, cuman kita sebagai pecinta alam itu sudah dibekali oleh senior-senior kita untuk bisa mengatasi rasa takut. Karena musuh terbesar kita itu sebenarnya diri kita sendiri ya. Nah, itulah bahaya internal yang paling mengerikan apabila kita tidak bisa mengantisipasinya. Barulah bahaya eksternal ya, sesuatu yang datang dari luar diri kita, bisa berupa dari alam ataupun dari makhluk-makhluk Allah dari bangsa lain. Intinya kayak begitu. Saat itu gue sebenarnya udah mulai gimana ya, udah mulai waspada lah ya, super waspada gue pada waktu itu. Sampai pertengahan tuh antara Pasar Bubrah sama Kawahmati, terus itu bayang-bayang itu tuh lompat kiri, lompat kanan. Dia tuh bener-bener seperti apa ya, mengintimidasi lah ya. Pada waktu itu gue pikir hanya gue aja nih yang merasakan, juga bisa melihat. Nggak taunya di tengah jalan si Neng juga bisa melihat dan merasakan. Dan Neng ini tajam ya, dia feelingnya tajam, matanya juga tajam, karena memang dia memiliki sesuatu lah ya, yang sebenarnya gue salah kalau ngucap dia di beberapa podcast tuh ini dan itu. Intinya dia tuh memang belajar itu dan memiliki itu ya, indra keenam lah ya. Bukan indigo gue gak ngerti lah apa itu indigo, gue gak paham ya. Dia udah mulai yang tadinya agak jauh jalan, mulai rapet nih sama gue, karena mulai merasakan hawa-hawa yang memang sangat berbeda. Dari gesturnya kelihatan lah, dia jalan agak kesendat, yang biasanya tuh dengan pedenya jalan ninggalin gue terus menunggu di satu titik, ini enggak, dia mulai rapet sama gue. Dan pemandangan cowok itu melesat ke kiri, ke kanan, dan kadang ada di depan gua. Itu sering banget ya. Sampai tuh gimana ya? Hawanya tuh bener-bener gak enak banget. Kalau gue berprinsip pada waktu itu, kalau lu udah menampakkan diri di depan gua, ya, itu kan udah pasti bangsa jin ya. Bangsa jin itu dia bisa menampakkan wujud, ya bisa seperti kita, bisa seperti orang-orang yang sudah tiada, bisa seperti makhluk-makhluk mitologi. Intinya jin itu bisa mencela putra, mencela putri. Dia bisa berwujud apa saja yang dia inginkan ya. Dimana wujud-wujud ini mungkin familiar buat kita dari cerita-cerita yang berkembang ya, yang sudah ratusan tahun lalu, ataupun wujud-wujud yang memang tidak seperti itu. Intinya jin itu bisa jadi apa aja, dan dia bisa nampak di mana aja kepada siapapun yang kebetulan memang dapat jodoh untuk melihat ya, dapat takdir untuk melihat, ataupun kepada siapapun yang dia inginkan. Intinya tuh kayak gitu ya. Jadi lu takut, pasti lu punya rasa takut, tapi ya rasa takut itu yang paling baik adalah rasa takut lu kepada Allah ya, kepada pencipta dari semua makhluk ini. Kalau lu takutnya pada Allah tuh dia lebih tinggi, insya Allah lah sama makhluk-makhluk kayak gini lu gak bakal takut. Dan juga apa ya, hal-hal lain yang mungkin bisa membuat kita melakukan dosa-dosa besar itu juga bisa ketahan lah ya. Walaupun namanya orang hidup itu selalu aja ya bikin dosa, entah kecil entah gede, nggak tahu lah, itu urusan kita sama Allah ya. Intinya kita kembali ke urusan goib tadi. Rasa takut itu harus kita kelola. Ya kita boleh takut setakut-takutnya, tapi pada Allah. Ya kalau itu udah kita bisa bangun, insya Allah nanti ke makhluk lain kita nggak akan terlalu takut. Ada rasa takut tapi nggak akan terlalu takut. Ya karena rasa takut itu adalah hal yang lumrah. Yang ngebunuh itu bukan bukan jin, bukan setan, ya bukan kuntilanak, bukan ilu-ilu, bukan banaspati, bukan genderuwo, bukan. Mereka nggak bisa bunuh kita. Yang bisa bunuh kita adalah rasa takut kita. Ya itulah bahaya yang paling besar ya. Makanya pada waktu itu walaupun gue agak takut, tapi gue udah prepare, karena gue selalu gue berlatih kan, gue cabut tuh berlatih, gue campurin garam, karena prinsip gue kalau lu udah kelihatan, lu berarti bisa disentuh, lu bukan ada lagi dalam dimensi lu ya, tapi lu ada dalam dimensi gue, atau terbalik nih, dia menjadi kuat kalau kita ada di dimensi dia. Tapi lagi-lagi prinsip gue, kalau masalah mati itu atas izin Allah, jadi gue cuek waktu itu, cabut berlatih, udah gue genggam, Neng juga udah rapet. Intinya lu misalnya melakukan sesuatu dengan gaya lu bangsa jin, gue sikat, gue gak ada urusan ya, intinya gue kayak gitu pada waktu itu. Udah mikirnya udah kayak gitu aja gue, soalnya kan ini depan gue cewek gue bro. Jalan tuh, hawanya makin gak enak. Terus di satu titik sebelum nanti kita sampai ke Kawah Mati itu,
tiba-tiba ada letusan gede tuh. Ini sebelum meletus itu gue ingat dia bergetar dulu. Itu batu-batu sampai pada rontok lah, pada jatuh gitu. Pokoknya pada rontok lah, batu-batu kecil. Terus gak lama gue ingat banget itu letusannya warnanya hitam pekat. Saat itu gue gak ngerti ya, apakah kita masih ada di dimensi kita atau udah di dimensi lain, gue gak paham. Pokoknya waktu itu letusannya pekat banget, warnanya hitam. Terus gak lama semuanya tuh gelap banget, bener-bener gelap. Sampai gue tuh repa-repa kebingungan ya. Akhirnya waktu itu gue inisiatif tuh, langsung gue peluk si Neng, gue taburin garam lah dia, garam yang udah gue bacain. Lagi-lagi gue bukan masalah garamnya garam, bacanya bacaan. Ya, yang hebat itu pemilik garam dan pemilik bacaan. Ya, itulah yang hebat. Garam itu seperti gue mau nulis. Ya, gue butuh pulpen. Ya, ada apa yang ada dalam otak gue ini perlu gue tuangkan ke dalam kertas, ke dalam dinding, ke dalam apapun itu gue butuh alat. Ya, kalau ke dalam kertas gue butuh buku sama pulpen ya. Jadi kayak gitu, garam itu ya, itu gue jadikan alat dan senjata gue lah ya, untuk melindungi diri gue ya, dari segala sesuatu yang mungkin membahayakan gue. Tidak secara fisik, tapi secara psikis. Saat itu langsung sih yang gue taburin. Karena gue khawatir ada apa-apa nih. Nah, di sinilah terjawab. Ya, di saat dia lagi gue peluk kayak gitu, situasi udah benar-benar menegangkan, dia ngomong, "Kang, itu tadi sosok yang kelihatan ngikutin kita." Ya ini pengakuan si Neng ya pada waktu itu. Itu dia waktu SMA dulu nembak Neng, Kang, gitu kan. Dia mau naik Merapi nih, tapi ternyata pas dia turun dari Merapi dia cuma pulang nama, Kang. Belum sempet Neng jawab, dia pulang dalam kantong jenazah. Ya, waktu itu gue lupa ya, intinya apakah dia meninggal di Merapi ataukah dia meninggal di jalan. Intinya pernyataan cintanya itu ya, kepada si Neng itu belum dijawab, tapi dia keburu meninggal. Ya, sebelum ketemu si Neng, entah meninggal di Merapi atau dia meninggal di perjalanan. Intinya pada waktu itu setelah dengar kayak gitu gue langsung bilang sama Neng, oh ya udah, kalau dia berani ganggu kamu lagi ya udah, nggak ada urusan. Nah, dan keputusan gue untuk naburin dia garam dan gua garam itu juga alhamdulillah tepat tuh ya, karena kan seperti gue bilang tadi, mereka tuh bisa menyerupai apa aja. Dan gue nggak yakin sih ya, pada waktu itu juga gue nggak begitu yakin kalau itu adalah ruhnya korban. Gue paling berprinsip pada waktu ini kemudian korin ataupun ada jin yang memang tahu lah kisah cintanya si Neng dulu waktu SMA dan masih disimpan dalam memorinya dia, sehingga ketika ada kesempatan di mana si Neng merasa bersalah sehingga dia harus ke Merapi, karena kan si Neng ini selama 10 tahun terakhir selalu dihantui oleh itu ya, dia selalu dimimpikan jawabannya gimana Neng, jawabannya gimana gitu kan. Dan mungkin ini jin tahu, jadi ketika dia sampai ke Merapi sama gue, ini berusaha untuk direalisasikan untuk manipulasi kita lah ya, supaya percaya seakan-akan ruhnya dia nuntut jawaban gitu, padahal nggak mungkin ya. Ini cuma besar memang, tapi ya kejadiannya seperti ini ya. Ininya pada saat itu ya dibilang rapuh ya rapuh kita, guncang ya guncang. Tapi satu lagi, walaupun kita banyak dosa, tetap yang kita pegang tuh Allah dan Rasulnya. Masalah selamat nggak selamat, kita udah ada di tempat ini, yang paling penting kita lakukan adalah berusaha dan memohon perlindungan. Selebihnya kita urusin, selebihnya kita serahin aja sama Allah. Jadi ketika gue naburin garam ke badan gue sama ke badan itu tepat banget udah pada waktu itu. Setelah situasi gue rasa aman dan si makhluk itu kelihatannya juga udah nggak ada, di tengah kegelapan itu kita coba repe-repe itu jalan tuh, bener-bener nggak kelihatan bro, tangan depan matanya nggak kelihatan. Gue jalan nggak berdiri tuh, gue jalan duduk tuh, sambil gue repe-repe karena kan Merapi ini banyak jurang ya. Gue ngeri lah, ya biar gimana juga rasa takut itu harus dikuasai. Apapun situasi kita ya, itu harus dikuasai. Makanya gue tetap tenang dan menenangkan si Neng ini. Itu jalan jalan bukan jongkok ya, jalannya duduk gitu ya, kaki gue buat ngerepa-repe tuh untuk cari jalur lah. Entah berapa lama tiba-tiba kok hati gue bilang berhenti gitu, jangan melanjutkan lagi pergerakan. Si Neng juga gue tahan, sementara si Neng pasti saat kita berhenti dia ngotot. Tiba-tiba yang tadinya dia agak takut, dibilang mau turun sih nggak, cuma dia agak takut dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu. Ngotot dia, Kang, udah pokoknya kita harus ke puncak nih,
pokoknya Neng nggak mau tahu, pokoknya kita harus ke puncak. Itu gue bilangin, wah Neng nggak mungkin Neng, tadi baru ada letusan gitu, dan situasinya kayak gini. Ya udahlah kita nginep aja dulu di inian, di Pasar Gubra tuh, kita cari tempat. Enggak, pokoknya kita harus naik. Pokoknya nggak mau tahu nih. Gue agak kaget ya, matanya dia. Kelihatannya tuh dari gerakan tangannya sampai akhirnya kelihatan tuh matanya gue center, ya wajahnya gue center pakai center korek gue, itu kelihatan kayak berubah gitu. Tapi abis gue peluk, terus gue bentak, gue lupa ngebentaknya apa. Dia agak diem tuh. Nah di saat kita lagi kebingungan kayak gini, tiba-tiba kebuka tuh. Nah, yang tadinya gelap gulita itu kebuka. Matahari kelihatan tuh sebelah kiri kita tuh, dari balik gunung tuh ada matahari sedikit banget. Masih kelihatan cahaya ini ya, sunset. Pas ngeliat ke depan, masya Allah itu jurang bro. Itu kalau kita ngelangkah, kalau kita misalnya panik, gerobak-gerubuk, gak karu-karuan itu, atau ketika gue lagi sama si Neng berantem itu, nggak jelas, itu pasti kita jatuh ke jurang. Di saat kita lagi hubungan kayak gini, kan tadi sebelum jalan ya sepanjang perjalanan itu dengan izin Allah ya, gue lupa tadi kan, itu memang karena firasat udah nggak enak kan gue naburin garam tuh ya, di sepanjang perjalanan. Gue cuma yakin dengan izin Allah garam ini pasti ada fungsinya, mesti ada fungsinya. Segala suatu benda yang diciptain Allah itu pasti ada fungsinya. Ya entah fungsinya baik, entah fungsinya nggak baik, pokoknya ada fungsinya. Ya hanya pada saat itu gue isilah dia dengan bacaan baik, yaitu sholawat, terus Asmaul Husna. Jadi dengan niat baik, gue isi dengan bacaan-bacaan baik, dan gue yakin akan menimbulkan fungsi yang baik. Itu namanya zon ya. Gue berfirasat waktu kejadian udah mulai nggak enak, pertama kali gue ngeliat bayangan-bayangan si cowok itu gue taburin dulu. Dan alhamdulillahnya ya, begitu kita udah kehilangan arah, itu entah bagaimana caranya, entah bagaimana sistemnya, itu garam-garam itu seperti kayak fosfor lah, ya seperti kayak kelihatan putih-putih gitulah ya, agak menyala deh gue perhatiin. Itu kayak garam yang buat sebar tadi, gue samperin tuh, gue ambil, gue cobain, oh bener garam asin kan, ya udah, gue coba ikutin itu. Pas kita lagi turun itu tiba-tiba si cowok tadi yang ngotot-ngotot, menurut versi si Neng, itu ada lagi, dan kita berdua emang ngeliat ya. Gue inget di sini dia gahar banget, minta jawabannya si Neng. Intinya dengan tiba-tiba lah dia ada di depan kita. Lagi-lagi harus gue tegasin, gue nggak tahu lah ini udah ada di dimensi apaan gitu ya. Yang jelas gue sama si Neng itu seperti kita ada bertiga pada waktu itu, dan dalam penglihatan gue tiba-tiba si cowok itu pegang tangannya si Neng, posisi dia agak duduk, agak jongkok sambil minta jawaban, tapi semi maksa gitu. Waktu itu Neng langsung ngomong, wah nggak bisa pak, nggak bisa katanya, Neng udah nikah katanya, ini suami Neng. Itu si cowok yang maksa dia untuk menjawab apa yang dia nyatakan dulu, seperti gue bilang tadi ya, yang udah gue jelaskan tadi. Dia minta kejelasan, iya atau enggak. Di saat ditolak sama si Neng, ternyata dia maksa, nggak bisa Neng, kamu harus ikut sama A, gitu kan. Ya si Neng nggak mau lah. Terus gimana caranya kelepas pegangan dia narik-narik, akhirnya si Neng bilang nggak mau. Kamu tuh udah beda alam sama aku, kata si Neng kayak gitu ya. Ini kira-kira percakapannya kayak gini. Dan di saat itu yang gue inget, versi gue aja ya. Itu gue langsung cabut belati. Terus gue langsung ngomong, bro, gue bilang, dia itu punya gue sekarang. Dia itu bini gue. Dan kita ini udah beda alam. Dan lu jangan coba-coba maksa dia. Duel sampai mampus gue jabanin di sini. Gue nggak peduli lo apa. Hidup mati Allah yang ngurus. Gue cabut belati gue, dia mundur tuh. Udah deh, lu duel aja sama gue di sini. Gue bilang kayak gitu. Ini bukan masalah merebutin perempuan satu, bukan. Ini masalah hidup dan mati. Ya, seandainya memang kita ada di dimensi dia, ini berbahaya dan kita harus melakukan sesuatu. Lagi-lagi gue nggak mikirin tuh urusan mati, karena gue udah yakin mati itu takdir Allah, nggak akan bisa dirubah, nggak bisa dimajuin 1 menit, nggak bisa dimundurin 1 menit, atau bahkan 1 detik pun nggak bisa. Kalau memang udah waktunya mati, mau kita kemana aja pasti mati. Tapi kalau memang kita belum waktunya mati, mau ngapain aja kita nggak bakalan mati. Udah prinsip gue dari dulu kayak gitu. Gue cabut belati, gue ajak duel, akhirnya dia mundur tuh, mukanya agak kuyuk, mundur. Terus menjauh lah dia. Menjauh bukan berarti hilang. Sepanjang perjalanan turun, dia mulai dari titik tadi kita mau jatuh ke jurang sampai ke Pasar Bubrah lagi, itu dia selalu ada. Tapi yang tadinya ganas, yang seakan-akan maksa dan mewajibkan si Neng tuh ikut sama dia, ini enggak. Dan udara yang tadinya tuh hawanya
apa ya, menggigitkan lah ya, menyeramkan, karena memang ada energi-energi lain mungkin di sekitar dia yang mengikuti, karena kan di situ memang pusat keramaiannya. Itu seperti menghilang gitu ya, dan cuaca itu udah mulai menerang, kabut yang tadinya gelap, pokoknya suasana temaram itu udah menghilang lah ya, udah agak mendingan tuh, gerimisnya juga udah hilang tuh. Kita pelan-pelan turun sampai ke Pasar Bubrah ya, di Batu tempat kita istirahat tadi. Dia berdiri di situ, dia coba nanya sekali lagi, seingat gua, gimana jawabannya? Tetap si Neng bilang nggak bisa, karena kita udah beda alam. Udah kembali aja lagi, udah hidup aja yang tenang di alam sana gitu ya. Dan lagi-lagi harus gue tegaskan di sini, gue nggak percaya itu ruh ya, karena ruh itu milik Allah mutlak, nggak bisa diganggu gugat ya. Jadi ini memang gue udah yakin ini bukan korin atau apalah, atau mungkin jin yang menyerupai lah, yang membuat situasi dan kondisinya pada saat itu benar-benar menegangkan ya. Jadi pada waktu itu tetap aja ya, karena memang kita harus seperti itu ya, si Neng ngomong kayak gitu, akhirnya dia itu tuh menghilang ya. Gue juga udah bilang, nih kalau nggak hilang lu mau apa aja gue jabanin, beneran gue demi Allah ya. Karena kalau posisinya udah nampak ya, udah nampak di dimensi kita, itu berarti dia bukan barang gaib lagi. Barang gaib ketika nggak kelihatan itu gaib, tapi kalau udah kelihatan unsur gaibnya udah hilang ya. Tetapi agak berbeda kalau kita misalnya masuk ke dimensi dia, di mana ruh kita nanti yang kuat. Kalau ruh kita kuat, mereka juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dalam dimensi kasar, pikiran kita kuat, mental kita kuat, mereka juga nggak bisa apa-apa. Karena yang bisa apa-apa hanya Allah. Lagi-lagi harus gue bilang, yang bisa apa-apa, yang kuat, yang mampu, yang sanggup itu hanya Allah. Yang lain semua itu tergantung Allah. Bagaimana Allah berkehendak, itulah yang akan terjadi. Ya bukan kehendak kita, bukan kehendak makhluk Allah yang lain. Jadi pada waktu itu gue udah bulat, sinengnya harus gue lindungi. Kita istirahat sebentar di Pasar Bubrah tuh, di Batu Gede itu, nenangin diri, gue sambil ngerokok. Alhamdulillah rokok nggak basah ya, sempat ada foto-fotonya ya, walaupun hanya tersisa 5 nih di Merapi nih dari sekian banyak foto ya. Ya tapi untunglah masih ada sisanya daripada kagak ya. Setelah udah agak tenang, karena lagi-lagi harus gue bilang sama lu, ketenangan itu utama ya. Selain daripada keputusan Allah yang berupa takdir dalam diri kita juga butuh yang namanya ketenangan. Ketenangan itu salah satu senjata utama untuk menyelamatkan kita dari semua jenis gangguan. Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, kalau kita nggak tenang payah, ngeri dah kita. Intinya setelah tenang, ya, center correct yang kita punya nih, dua Sineng 2, mulai kita gunakan full pada waktu itu ya. Saat mulai bergerak turun ini, sepanjang perjalanan itu Sineng jatuh-jatuh mulu. Dia kayaknya baru sadar tuh ya, ada sesuatu yang benar-benar mungkin menakutkan pada saat itu buat dia ya. Terus nggak lama dia ngomong, Kang, kayaknya masih ngikutin Kang. Dia memang yang tadinya jalan di belakang ya, karena itu makhluk yang di luar nalar kita kemampuannya ya. Mereka bisa mencela putra mencela putri, bisa ada di mana aja dalam sekejap, bisa melayang, bisa terbang, bisa hilang, suka-suka mereka lah, karena memang kemampuannya seperti itu. Yang awalnya di belakang itu akhirnya mengiringi kita tuh, dia terbang dari pohon ke pohon, seingat tep tep ya, bentuknya laki-laki tanpa baju, hanya bercelana lepis potongan. Sepanjang perjalanan itu ya, alhamdulillah dia cuma ngikutin kita. Malah gue bilang kayak ngawal ya, karena energinya sudah tidak negatif lagi pada waktu itu. Ya udah gue jalan, sepanjang jalan itu ya gue doa aja, gue salawatan, ya gue istighfar banyak-banyak, karena biar gimana juga gue waktu itu ingat, gue banyak dosa juga nih masih ingat gitu kan. Jadi hal-hal yang kita temuin di sini mungkin salah satu itulah ya yang membuat ini terjadi, karena memang kita juga banyak dosa gitu. Jadi udah gue banyak istighfar aja sepanjang jalan. Akhirnya Sineng jalan di samping gue tuh, gue gandengan sama dia. Dia takut di depan, takut di belakang kan. Akhirnya gandengan. Sepanjang perjalanan tuh, aduh, rasanya lama banget ya. Mulai dari Pasar Bubrah ke pertigaan, terus kita turun lagi ketemu pos bis yang pertama itu, yang kedua ya. Kalau dia dari atas yang kedua, terus kita ketemu yang pertama. Itu terus sosok itu terus ngikutin kita sampai ke besi yang pertama, terus sampai ke Selo. Lewat dari Selo kita masuk ke aspal, dia berhenti tuh, nggak berani ngurusin ke bawah. Gue sempet nengok ke belakang, dan gue seperti merasa ada sesuatu ya. Gue sebagai laki-laki, gue ngerasa waktu itu gini, lu mau korin kek, lu mau jin kek, lu mau siapa kek, gue laki-laki. Gue merasa bertanggung jawab nih ya atas semua yang terjadi di sini. Gue harus menyelesaikan semua ini sampai selesai. Jangan sampai Sineng tuh yang ternyata kan gue baru tau di atas ya, kalau dia 10 tahun tuh sering dimimpin cowok ini gitu ya.
Lagi-lagi tentu bukan ruhnya ya. Pokoknya segala sesuatu yang secara emosional mengikat dia ya. Dan akhirnya tidak terhenti sampai memang harus diselesaikan. Gue merasa gue harus balik lagi ntar, tapi si Neng jangan ikut, si Neng jangan tahu. Ya udah kita turun ke bawah sampai ke base camp Meru. Itu ada beberapa orang, ada 4-5 orang lah. Kebetulan mereka lagi nongkrong di depan, ngeliat kita kaget mereka. Loh mas, sampean baru turun? Mas, sampean ini yang tadi maghrib masih ada di Pasar Bubrah terus mau ke Puncak Garuda kan? Iya mas, kok sampean tahu? Iya tadi ada yang laporan gitu kan. Terus waktu ada ledakan besar itu sampean gimana mas? Loh kita tadi ini udah khawatir banget loh. Nah, ini orang-orang di base camp Meru itu udah pada ngomong kayak gitu kan. Terus gue bilang, alhamdulillah mas, memang kita ngelihat itu, masnya ngelihat mas kita di sini, makanya kita khawatir karena tahu masih ada 2 orang yang menuju ke Puncak Garuda. Gitu. Gimana mas situasinya? Iya, meletus memang gede, kita berasa kok getarannya. Terus kita juga lihat, tapi alhamdulillah tuh nggak ada bola pijar, ya nggak ada batu pijar ataupun debu-debu yang menghantam kita lah. Tapi kita ngerasain ada sesuatu yang beda aja lah mas. Intinya kalau secara fisik memang nggak ada tuh kayak sesuatu yang mencelakakan kita ataupun membuat kita ada dalam posisi yang berbahaya. Waktu itu nggak ada mas. Oh gitu ya, alhamdulillah kalau gitu mas. Itu ada pijaran-pijaran api atau aliran lahar nggak? Nggak ada mas, nggak kelihatan. Kita cuma lihat asap hitam doang naik ke atas. Oh ya udah mas, alhamdulillah. Udah istirahat. Nah, ngobrol kita istirahat. Terus si Neng memang udah masuk kan yang ngobrol. Begitu di dalam si Neng tuh diem kalau nggak salah dia sempet nangis ya. Terus ngobrol-ngobrol lah gua. Di sini dia cerita semua ya, bahwa memang di saat dia SMA dulu ada seorang rekannya, kakak kelas kalau nggak salah, itu naksir sama dia. Kebetulan sama-sama anak PA lah. Sebelum dia melakukan pendakian ya, ke Gunung Merapi ini, dia nembak si Neng. Nah, istilahnya si Neng bilang, karena si Neng kan juga suka gitu, tapi dia pengen biar ini cowok jangan keganggu lah konsentrasinya. Ya ibaratnya tropinya tuh dia dapat Puncak Merapi, ntar juga dapet dia gitu. Tapi faktanya ketika dia turun dari Merapi itu ya, sudah dalam kandang jenazah, entah meninggal di perjalanan, entah meninggal di Merapi ya. Yang jelas pada saat itu gue ngerasa kayaknya dia meninggal di sini ya, entah kenapa gitu ya. Itu gue ngerasanya kayak gitu. Udah selesai ngobrol-ngobrol, kita makan, terus nggak lama dia mandi tuh, mandi di bener ya. Habis mandi gue temenin lagi, terus kita ke depan sempat melihat tuh ke arah balik ke Merapi. Setelah cukup lama kita diem-dieman, pegangan tangan, entah apa yang berkecamuk di pikiran dia ya. Kalau di pikiran gue tuh berkecamuk, aduh kasihan banget sih lu bro gitu kan. Ya lah nanti gue nggak peduli lu apa, gue nggak peduli lu siapa, yang jelas ini masalah selesaikan, ntar tunggu si Neng tidur. Kalau gue berkecamuk di dalam hati gue gitu doang. Terus kita masuk lagi, si Neng tidur di pangkuan gue. Ketika dia nyenyak itu, gue juga udah tidur sebenarnya. Terus gue bangun, ketika gue bangun dia udah nyenyak banget tuh kan. Gue coba turunin kepalanya dia pelan-pelan, gue taruh ke atas tas yang udah jaket empuk lah. Gue tungguin sambil gue liatin wajahnya tuh yang cantik. Gue rasa dia nggak bangun, bener-bener nyenyak. Gue mulai bergerak, gue keluar. Ya di depan base camp Meru awalnya gue agak kesendet-sendet juga ya. Iya apa enggak ya, lanjut apa enggak, tapi ini harus diselesaikan itu. Akhirnya segenap keberanian gue tuh gue kumpulkan lah ya. Tarik napas, tahan, buang. Tarik napas, tahan, isi selawat, buang. Udah mantep hati gue, baru gue mulai berjalan. Terus sepanjang perjalanan gue cuma baca ya azim. Ya azimu yang mutakabir, kalau nggak salah itu dua itu yang gue baca. Ya azimu yang mutakabir, ya azimu yang mutakabir, ya azimu yang mutakabir. Terus gue jalan. Kira-kira 10 menit gue sampai di New Selo itu. Gue ngelangkah lagi ke arah jalur. Di situ gue ngucapin salam. Selesai gue ngucapin salam, itu udah ada depan mata gue tuh. Ya. Saat itu kayaknya dimensinya udah bukan dimensi kita ya. Karena memang gue merasakan ada perbedaan yang luar biasa, dimana hawa dinginnya tuh nggak ada, terus hembusan anginnya juga hilang. Jadi ketika ketemu, gue langsung salam sama dia. Ketika salam itu dia ada, gue waktu itu ngobrol, cuma nggak tahu lah ya apa yang diobrolin, gue agak lupa. Kira-kira kayak gini ya, udah bro, udah lu balik lah ke sana. Siapapun lu, ya entah lu jin, entah lu ruh, gue nggak peduli deh siapapun lu. Yang jelas ini masalah udah selesai.
kalau mau berpanjang, lu udah dapet jawabannya, yang itu sekarang punya gue, dia dalam tanggung jawab gue, lu serahin aja sama gue. Terus intinya tuh gue kayak berpelukan sama dia, terus kayak salaman, habis itu dia balik badan terus hilang gitu kan. Ya udah, gue sempet terpaku dan gue kirimin doa. Gue lupa namanya siapa ya. Di saat gue turun itu gue seperti terbayang lah ya, seperti dejavu ya, bahwa dia tuh jatuh ya, terluka di salah satu titik di Pasar Gubra, dan dia nggak meninggal di situ tapi meninggal di perjalanan. Letak jatuhnya itu gue dikasih lihat di sini nih, kepalanya membentur batu ya, terus dua arah ngocor, diselamatkan lah sama orang-orang, tapi dalam perjalanan menuju rumah sakit ternyata dia tidak tertolong. Itu sih dalam dejavu gua, dalam hati gua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh kembali kepada Allah, Qorin kembali kepada Allah, jin pun kembali kepada Allah, semua cerita ini pun kembali kepada Allah. Semoga setelah ini udah nggak ada lagi lah si Neng ngalamin hal-hal yang dia rasakan selama 10 tahun terakhir ini. Udah gue bergerak turun. Sepanjang perjalanan itu kok gue mau nengok ke belakang mulu ya. Akhirnya karena perasaan itu gede, gue nengok ke belakang. Bener, ternyata dia yang tadinya udah hilang kelihatan lagi tuh. Udah, gue ngucapin salam lagi, dia hilang, gue jalan tuh. Gak lama gue sampai base camp Barameru, si Neng masih tidur tuh. Udah, karena memang agak sepi, gue tidur samping dia tuh, sambil gue peluk dia. Singkat kata datang pagi, gitu pagi, mukanya udah ceria banget ya, kayak beban berat selama ini yang berusaha disembunyikan oleh dia tuh kayaknya udah hilang ataupun berkurang. Udah, dia kamar mandi MCK biasalah. Habis itu gua selesai itu kita ngobrol-ngobrol, entah apa yang ngobrolin, kita masak. Dari logistik yang tersisa. Di sini lagi-lagi kita harus membahas peristiwa yang semalam. Gue sampai sama si Neng tuh kebingungan lah, intinya kok bisa ya kan? Selama ini Neng tuh ngerasa dia selalu ada dalam mimpi Neng, dia selalu nuntut untuk jawaban gitu kan. Ini sebenarnya kondisi apa sih gitu. Gua sebenarnya waktu itu pertanyaan dia tuh buat gua agak gimana ya, agak membingungkan ya. Karena kan ibunya ustad, bapaknya ustad, terus ya istilahnya orang-orang yang ngerti lah ya. Gue waktu itu gue cuma ngomong mungkin karena rasa bersalah kamu kan, yang nggak sempet, jadinya kebayang-bayang terus. Udah gitu kan namanya bangsa jin, bangsa-bangsa halus itu yang memang diciptakan Allah kan, mereka bisa mencela putra mencela putri, bisa jadi apa aja berdasarkan apa yang kita rasakan ataupun yang kita pikirkan. Kebetulan mungkin ini mengganggu buat kamu, akhirnya terjadilah kejadian yang seperti ini. Iya Kang, masalahnya tuh Neng tuh ngajak Akang kemarin memang buat menyelesaikan ini gitu kan. Soalnya Neng yakin sejak pertama kali ketemu Akang tuh memang bisa gitu kan, bisa menyelesaikan ini semua. Makanya dari dulu banyak yang ngajakin ke Merapi, Neng gak pernah mau. Tapi giliran kenal sama Akang, terus kita deket, Neng tuh ngerasa Akang bisa nyelesain ini. Entah apa lah yang Neng pikirkan ya. Intinya begitu ngeliat Akang, Neng ngerasa yakin Akang tuh bisa nyelesain ini. Ya waktu itu gue inget obrolan ini ya. Terus kita berdiri tuh di pinggiran jalan aspal deket taman, kita mandang ke atas. Terus gue berdua bilang, terus gue ngomong sama dia kan, udah Neng kirimin doa aja, terlepas dari semua yang terjadi di sini. Biar bagaimana juga kita doain lah biar dia tenang almarhum ya. Karena kan ruh kembali kepada Allah, dia nggak mungkin bisa datang ke sini, apalagi sampai gangguin kamu untuk cinta. Itu dijawab tuh nggak mungkin banget. Intinya berharap dan berdoa semuanya selesai di sini. Kamu selesaikan. Kalau belum selesai kita naik lagi ke atas. Enggak Kang, udah selesai gitu dia. Udah plong Neng, udah lega gitu kan. Waktu itu cuaca cerah, kelihatan umur babu. Terus dia ngomong, Kang, kan kita gagal nih ke Puncak Merapi. Gimana kalau kita lanjutin ke Merbabu? Gue bilang sama dia waktu itu, ya siap-siap aja Kang Neng. Ya, kemana juga siap selama kamu itu bisa apa enggak. Kan masalah kamu kerja, cutimu kan katanya cuma 5 hari ini. Terus gimana kamu nanti nih? Misalnya kita lanjut ke Merbabu, soalnya kan otomatis menambah palingnya 3 hari nih. Gimana? Ya coba deh, ntar kita ke bawah cari tempat yang sinyal bagus. Ntar coba Neng nelpon ke temen gitu, temen bisa nggak gantiin posisi gitu kan, apa istilah tuker apa namanya,
tuker apa sih, tuker waktu kali ya, intinya nanti si Neng bakal ngegantiin posisinya dia gitu, gantian gitu ya. Ya udah, waktu itu gue bilang ya udah terserah kamu lah, kalau misalnya memang bisa seperti itu, tukar posisi, tukar waktu, ya ayo aja Kang. Nggak lama kita masuk ke dalam, beres-beres, terus kita nggak lama kita masuk ke dalam, beres-beres, nggak lama kita keluar lagi, kita pandangin lagi Merapi, karena luar biasa ya kisah Merapi ya. Di 97 gue menemukan kejadian yang luar biasa, 98 gue menemukan kejadian yang luar biasa, 2004 sama si Soleh juga sempat ngerasain hal-hal yang luar biasa walaupun nggak ketara gitu ya. Terus 2010 nih masih Neng juga ngerasain sesuatu yang luar biasa. Kita pandangin Merapi agak lama, terus baru mulai bergerak turun. Ya awalnya masih diem-dieman, begitu udah mau sampai ke gapura yang ada tulisan huruf Jawa itu udah mulai nyanyi aja tuh, udah mulai seneng lah, si Neng udah ngeplong banget. Terus kita turun, beli logistik lagi, cari warung nasi. Waktu itu nasi padangnya belum buka, warung padangnya kita makan apa gue lupa lah, makan, cek and dicek lagi logistik. Setelah dirasa semua udah siap, baru kita mulai bergerak menuju ke base camp Selo ya, Merapi via Selo tuh, yang kalau misalnya kita ke Barameru kan kita ke kiri ketemu Gapura. Nah kalau kita mau ke base camp Merbabunya, kita ketemu lapangan dulu tuh, pohon beringin gede-gede, terus ada kantor Koramil apa ya, Koramil kayaknya. Nanti kita ke kanan kan, ngikutin jalan desa, jalan kaki pada waktu itu karena nggak ada angkutannya, lumayan ada tuh. Ya, sepanjang perjalanan ini seru lah ya. Nanti akan dilanjut ke pendakian Merbabu. Jadi lepas dari Merapi kita ke Merbabu, dan di Merbabu juga ternyata masih ada sambungan nih, di mana di Sabana 2 lagi-lagi dan lagi memang udah ditakdirin kayak gitu kali ya. Kita harus menemukan hal-hal yang cukup menegangkan. Saat itu kita berdua di Sabana 2 itu nggak ada pendaki lain, hanya kita berdua, tetapi rasanya tuh kayak ada di tengah pasar. Oke kawan-kawan, itulah kisah gua di Merapi ya, bersama Nenggelis dari Cimareme. Sebuah kisah dan perjalanan yang sama sekali nggak terduga ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa aja terjadi pada siapapun yang Allah kehendaki, tetapi kita bisa ambil hikmahnya teman-teman ya, dimana kita itu harus mampu mengendalikan rasa takut kita. Caranya dengan tenang dan mengingat Tuhan itu jauh lebih banyak daripada mengingat yang lain-lainnya. Rasa takut itu pasti ada, tapi rasa takut kepada Tuhan, insya Allah akan membuat rasa berani lu muncul. Kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah batas-batasan tertentu. Jadi lu tetap ya naik gunung, tetap mau di gunung itu ada hantu, ada setan, ada semua, udah gak usah lu pikir. Karena memang bangsa itu ada. Cuman masalah ketemu apa enggaknya itu lagi-lagi tergantung takdir. Ya lu gak usah khawatir. Ya, yang harus lu khawatirkan adalah kesombongan. Ya. Ketidakmampuan lu dalam mengelola bahaya internal. Itulah yang harus lu takutkan. Ya. Soalnya bahaya internal ini akan sangat berpengaruh terhadap bahaya eksternal yang datang menghampiri kita. Ya, jadi rekan-rekan, usahain kalau lu mau naik gunung, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, jangan sekedar naik tanpa persiapan mental, fisik, juga hal-hal lain yang sesuai dengan SOP pendakian. Ya, kalau masalah style bebas. Ya, yang penting SOP lo, ya, ilmu lo ada. Dan untuk buku lagi-lagi gue ingatkan ya teman-teman. Ayo dong. PO dong bukunya ya, karena masih sistem PO nih ya, gua nggak punya budget untuk nyetak. Rekan-rekan yang tertarik untuk memilikinya silakan kontak Instagram gua @arya_sena7 ataupun DM TikTok gua @aryasena1527. Juga bisa ke Facebook Arya Sena ya, jangan Arya Sena Cerita Menarikan, itu fanpage gue jarang buka. Nanti kalau udah lu DM ataupun lu messenger akan gue berikan nomor WA dan komunikasi kita lanjutkan ya. Ataupun bagi rekan-rekan yang gabut pengen minta dianterin naik gunung, bolehlah hubungin gua. Insya Allah kalau gua sehat dan Allah berkehendak, gua akan nemenin teman-teman ya ke gunung mana aja yang teman-teman mau. Insya Allah dengan izin Allah. Oke kawan-kawan, sampai sini dulu. Sampai jumpa di Merbabu dan kisah-kisah lainnya. Gua Arya Sena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.